Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Usman Suhada Official. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di channel kami ini. Bagaimana sahabat kabarnya? Baik-baik kan? Terima kasih. Semoga kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian sukses selalu. Semoga kalian sehat dan sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini kami akan berbagi pengalaman, berbagi kisah atau berbagi rasa cerita suka duka tentang bergiat tentang usaha tahu crispy. Ya, baik, nanti setelah saya berbagi pengalaman ini, kita akan tonton video bagaimana proses pembuatan tahu crispy di salah satu pabrik yang biasa saya kerjasama ya, bermitra dengan mereka. Pertama-tama sebelum kita memulai usaha tahu crispy ini ya, jangan mencari salah satu pabrik tok ya, tapi harus lebih dari 2 pabrik. Kita pilih lokasi yang sangat strategis. Ya, jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, jangan lupa meminta keberkahan atas rezeki dari Allah. Kemudian jangan lupa ketika awal memulai kita menggoreng, menjajakan dagangan kita, jangan lupa kita bersedekah ya, cukup dengan 1 bungkus atau 1 paket 5.000 atau 10.000 ya. Kasih kepada para istilahnya yang membutuhkan, orang yang jauh dari dosa perdosaan, contoh para pemulung, kemudian para anak yatim. Kemudian bagaimana tentang kenapa sih banyak di media-media sosial, di YouTube, di Instagram, di grup-grup, banyak yang antusias ingin membuka usaha tahu crispy. Karena usaha tahu crispy ini memang setelah kami geluti, setelah kami jajaki dari beberapa tahun silam, alhamdulillah ternyata mendapatkan istilahnya profit yang cukup signifikan ya, profit yang cukup lumayan. Dan tahu ini, yang namanya tahu adalah satu menu jajanan rakyat, menu yang sangat terjangkau, walaupun dalam hal ini banyak kendala dalam bahan baku kedelai, bahan baku kacang, ada suka naik turun harga karena bahan bakunya itu terdapat dari impor luar ya, dari Amerika. Kedelai yang ditanam di Indonesia kurang bagus untuk produksi tahu. Kemudian bagaimana selanjutnya? Bagaimana membongkar tentang antusias tadi terhadap pelaku usaha tahu crispy. Karena cara pengolahannya cukup sederhana, cukup mudah, dan menjualnya pun juga cukup mudah. Harganya juga cukup terjangkau. Ya. Untuk meracik bumbu-bumbunya telah kami berikan di video sebelumnya ya, sangat mudah didapatkan di hadapan sekeliling kita, tinggal kita mau melaksanakannya. Kita bagaimana untuk meningkatkan, untuk menghitung-hitung dari rugi laba tentang usaha tahu crispy ini. Pertama dari hitungan bahan bakunya ya, bahan bakunya 1 papan tahu crispy sekitar 60 cm kali 60 cm, itu yang disebut 1 papan. Harganya sama ya, yang namanya per 1 papan itu sama, namun jumlahnya itu yang jadi beda. Kita bisa request ke pabrik, kita bisa pesan ke pabrik ukuran-ukuran yang ditentukan oleh kita ya, oleh para pedagang tahu crispy. Macam-macam, ada yang ukuran 1 papan itu menjadi jumlahnya 100 piece, ada yang menjadi 121 piece,
ada yang menjadi 144 piece. Nah, rata-rata para pedagang tahu crispy memilih untuk ukuran yang sedang, ya, yang kecil, yaitu ukuran yang berjumlah 144 piece tahu. Baik, ketika setelah kita dapatkan satu papan jumlahnya 144, nah kita potong-potong lagi per satu piece-nya itu jadi 4. Bayangkan 144 tahu piece dikali 4 potong kecil dadu, berarti berjumlah 576, kurang lebih 576 piece tahu kecil-kecil. Nah, ini karena memungkinkan untuk jadi cemilan makanan ringan, ya, digigitnya juga nyoy, enak, renyah, dalamnya sedikit agak kopong begitu. Nah, itu ciri khas dari tahu crispy. Dan kita request pesan ke pabrik itu secara natural, yang belum dimarinasi dan belum diwarnai. Warnanya putih, belum dimarinasi, asli itu ya. Setelah mereka para pegawai pabriknya press, cetak satu papan, baru didiamkan beberapa jam, kemudian bisa kita ambil. Nanti kita bisa tonton ya video untuk melihat bagaimana proses cara membuat awal dasar dari bahan baku tahu crispy ini. Baik sahabat sekalian, nah kemudian bagaimana kita menentukan harga jual, ya. Masalah harga jual tergantung pada wilayah-wilayah kita masing-masing. Ada yang menjual Rp500 per piece, ada yang menjual Rp400 per piece. Hitung, insya Allah masih ada sisa untuk kita sebagai pegiat usaha tahu crispy. Kalau kita hitung 576 piece tahu tadi, ya, standarnya, contohnya misalkan kita jual Rp400. Rp400 itu seakan atau sama dengan Rp2.000 dapat 5. Jadi gampang hitungnya. Rp2.000 dapat 5 piece tahu crispy. Kalau 576 piece tahu kecil dijual Rp400 per piece, maka akan menjadi omsetnya per satu papan itu, ya, sekitar Rp230.000 jadi uangnya. Per satu papan itu harga Rp40.000, ya, Rp40.000. Kemudian kita proses untuk menjadi sebuah produk tahu crispy ini melewati beberapa alat-alat penunjang yang lainnya. Kemudian apa itu? Pertama yang jadi pokok minyak goreng, kemudian gas, ya, dan yang ketiga tepung crispy-nya ini. Tepung crispy ini adalah yang telah kita ajarkan kepada para netizen, ya, para sahabat sekalian. Kalau diekonomikan jatuhnya itu per kilo Rp35.000. Berarti 40.000 satu papan ditambah 35 sama dengan Rp75.000. Ditambah minyak per satu papan itu menghabiskan 2 liter. Ya, 2 liter minyak goreng. Merek apa saja bebas, asal jangan minyak curah. Karena minyak curah itu kurang baik. Setelah itu penunjang yang lainnya ialah kemasan. Ya, tadi sekali lagi satu papan 40.000, kemudian ditambah minyak goreng Rp30.000 per 2 liter, jadi Rp70.000, ditambah tepung per satu papan 1 kilogram Rp35.000, berarti Rp105.000.
kemasan Rp5.000 ya, jadi Rp110.000 itu hampir ya separohnya ya keuntungan dari jual tahu crispy setelah dipotong modal. Itu syarat kalau kita yang goreng, kalau kita yang jualannya langsung, tidak pakai orang ya. Nah, nanti kita berbagi dengan orang-orang yang nganggur, dengan orang-orang yang tidak bekerja. Nah, kita bisa mereka tentukan gajinya atau bagaimanalah persentasenya. Insya Allah ini terbuka luas karena tahu crispy ini masih jarang. Tahu crispy ini sangat berpeluang untuk kita jual di mana-mana ya. Seluruh Indonesia sama tahu crispy. Cuman yang jadi booming masih berada di wilayah Jawa Barat ya dan daerah Sumatera. Ke daerah-daerah yang lainnya belum begitu ramai. Nah, kita masih punya peluang yang luas di daerah kita masing-masing juga masih terbuka, asal kita bisa mengolahnya, kita bisa memanagenya ya, untuk berbagi kepada orang. Jangan kaya itu untuk sendiri, tapi kita kaya bersama-sama, kaya bersama saudara-saudara kita, masuk surga juga bersama-sama dengan saudara kita. Itulah sahabat sekalian, sekilas tentang suka duka dan hitung-hitungan budget tahu crispy untuk menghasilkan profit yang cukup signifikan. Semoga video saya ini bermanfaat dan tolong bantu support dukungannya kepada kami ya. Insya Allah di video-video yang akan datang kami akan mengungkapkan, membongkar rahasia-rahasia bagaimana tip untuk meningkatkan omset jualan ya. Jangan lupa di like, subscribe dan komen ya. Bagikan ke semua grup dan sahabat sekalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.